To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you I found my strength, and now I give my life for the glory of your name, your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Shalom adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas besar dan para remaja. Apa kabarnya hari ini adik-adik?
Kakak harap kita semua dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, semangat, dan sukacita ya. Apalagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, tidak terasa ternyata sekarang sudah minggu terakhir di bulan November. Wah, berarti minggu depan udah masuk bulan Desember dan semakin dekat dengan akhir tahun. Penasaran firman Tuhan apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya, kakak undang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik di surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan pada kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan pikiran dan juga hikmat kebijaksanaan ya Tuhan untuk menyambut firman-Mu dengan baik. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu Kak Abel ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat diterima dengan baik dan dapat adik-adik kami lakukan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa siapkan buku catatan buat adik-adik supaya setelah mendengarkan firman Tuhan bisa dilihat lagi sambil direnungkan dan semoga lebih baik lagi bisa dilakukan. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 11 ayat 1-3. Kakak harap kita semua bisa membuka Alkitab kita dan membaca bersama-sama. Kak Abel pimpin. Yesaya 11 ayat 1-3 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Ayat pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Oke adik-adik, kita sudah membaca 3 ayat dari Alkitab tersebut. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di cover sudah diberitahu kalau judul tema hari ini yaitu Yang Dinanti Raja Adil. Nah, kira-kira apa ya hubungannya judul tema tersebut dengan 3 ayat yang sudah kita baca tadi? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Adik-adik, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Nah, apakah adik-adik kelas besar dan para remaja ada yang tahu arti minggu Advent itu apa? Ya, adik-adik, minggu Advent adalah masa-masa penantian di mana kita harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, atau yang biasanya lebih lekat lagi dengan persiapan Natal, menyambut hari Natal. Oke, nah apa yang bisa kita kaitkan dari ayat bacaan firman Tuhan kita tadi dengan judul tema kita hari ini dan juga dengan minggu Advent? Nah, benar sekali adik-adik, karena sudah memasuki minggu Advent pertama, kita harus sama-sama kembali menyiapkan diri untuk menyambut Natal. Nah, apa saja poin-poin penting yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian menyambut Natal? Kita sama-sama belajar. Ada 2 poin yang akan Kak Abel sampaikan pada hari ini. Poin yang pertama yang mau Kak Abel sampaikan adalah Renew your hope atau perbaharui harapanmu. Nah, adik-adik, di masa-masa pandemi seperti ini, kita juga sama-sama mengalami masa penantian. Bukan hanya penantian terhadap Natal, tapi juga penantian kapan sih pandemi ini selesai? Kapan sih aku bisa ketemu teman-temanku secara langsung di sekolah? Kapan sih aku bisa pergi keluar tanpa rasa takut, tanpa harus menggunakan masker? Nah, kita sama-sama berada dalam masa penantian. Mungkin beberapa dari adik-adik merasa sudah jenuh, merasa sudah sedikit kehilangan harapan, merasa sudah benar-benar bosan di rumah dan hilang semangat. Nah, renew your hope atau perbaharui imanmu adalah poin pertama yang mau kita sama-sama pelajari dalam
menyambut masa Natal, walaupun kita sedang ada dalam masa pandemi yang membuat kita menjadi kehilangan semangat, kita harus memperbaharui lagi semangat kita harus memperbaharui lagi harapan kita. Nah, adik-adik, kalau kita baca dari ayat 1 dan 2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa sih yang dimaksud tunas yang akan keluar dari tunggul Isai ini? Yang dimaksud Nabi Yesaya di sini adalah Yesus Kristus, di mana paruk akan tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus Kristus dinubuatkan sebagai Raja Damai yang akan datang. Yesus adalah sumber harapan kita yang baru, dan karena kita mau menyambut kedatangannya, maka dari itu kita harus sama-sama mengimani bahwa kedatangan Yesus akan memberikan harapan baru kepada kita. Walaupun rasanya sulit untuk memperbaharui semangat kita, mungkin banyak tantangan yang sudah adik-adik hadapi hingga menyambut di akhir tahun ini rasanya jadi tidak bersemangat. Tapi perlu kita ingat sama-sama kalau Tuhan Yesus merupakan sumber harapan kita. Walaupun sulit, kita harus mengingat bahwa Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Adik-adik ingat cerita tentang Yusuf saat dia dijual saudara-saudaranya dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Adik-adik juga ingat cerita tentang Sarah yang belum punya anak hingga masa tuanya, sampai akhirnya Tuhan mengirimkan Ishak menjadi anaknya, memberkati dia dan menjadikan Abraham sebagai bapa dari segala bangsa. Nah, walaupun terlihat sulit, kita harus mengingat bahwa banyak sekali cerita-cerita tokoh Alkitab yang keadaannya lebih sulit, keadaannya terkesan lebih mustahil, tapi Tuhan tolong, tapi dapat bantuan dari Tuhan dengan cara yang luar biasa. Adik-adik, kita harus ingat juga bahwa Tuhan sudah pernah memberikan janji kepada kita kalau Tuhan menyertai kita hingga pada saat akhir zaman, yang diambil dari Matius 28 ayat 19-20. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, janji Tuhan itu adalah janji yang nyata, adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati, dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang itu. Seberapa sulit pun keadaan adik-adik hingga pada saat hari ini, jangan lupa untuk selalu menyerahkan kepada Tuhan dan perbaharui semangat kita lagi, perbaharui lagi harapan-harapan kita supaya kita kembali bersemangat menyambut masa-masa kedatangan Tuhan. Dan satu ayat lagi yang mendukung poin ini yaitu di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu dia suatu ayat yang benar-benar mendukung bahwa kita harus senantiasa menaruh harapan kita kepada janji Tuhan saja, adik-adik, supaya kita tetap bisa terus bersemangat dan terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Oke, yang poin kedua yang mau kakak sampaikan yaitu brace yourself atau persiapkan dirimu. Nah, kenapa harus mempersiapkan diri ya adik-adik? Karena dalam masa penantian kita tidak boleh cuma sekedar menunggu tanpa melakukan apa-apa. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus menyiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan segala hal yang baik menurut firman Tuhan. Coba kita sama-sama baca dari Yesaya 11 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik, Yesus datang dengan sifat-sifat yang seperti dijelaskan di sini. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan, tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itu adalah sifat Yesus yang harus kita tiru adik-adik dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu adik-adik, untuk mempersiapkan diri kita, mari kita sama-sama baca Matius 24 ayatnya yang ke-35. Habis bacakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan, karena kunya dicetak tebal di sini, berarti perkataan Tuhan itu apa ya? Benar sekali adik-adik, perkataan Tuhan adalah firman Tuhan yang tertulis dalam bentuk Alkitab. Nah, untuk mempersiapkan diri kita harus semakin rajin mendalami firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik selama pandemi ini tetap rajin bersaat teduh, tetap rajin membaca firman dan berdoa? Makin rajin apa makin tidak semangat? Nah, semoga setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik merasa lebih terpacu untuk terus-menerus mau belajar membaca firman Tuhan setiap hari ya adik-adik. Tidak perlu langsung banyak-banyak, cukup dimulai dengan satu pasal setiap hari atau satu perikop setiap hari. Itu semua terserah adik-adik, yang penting konsisten, yang penting dilakukan setiap hari. Karena kalau kita mau melakukan setiap hari, lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu kebiasaan yang baik ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita baca lagi dari Ibrani 10 ayat yang ke-36. Di sini Kak Abel bacakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, seperti yang sudah Kak Abel katakan tadi, tidak cuma membaca firman, tapi juga tekun untuk melakukan kehendaknya. Kita sudah baca nih firmannya, kita juga harus melakukannya dalam keseharian kita sehari-hari, tingkah laku kita sehari-hari, baik dari ucapan, baik dari pikiran dan tindakan, semuanya harus mencerminkan kalau kita itu adalah anak Tuhan. Nah, adik-adik juga ingatkan tentang buah-buah roh, itu harus kita setiap hari lakukan dalam kehidupan kita. Contoh kecil yang bisa kita ambil dari lingkup sekolah minggu, kakak mau tanya buat adik-adik semua di sini. Di sini ada yang belum mengirimkan rekaman liturgi ya? Coba yang belum mengirimkan rekaman liturgi untuk Natal kita, ayo segera dikirimkan, segera direkam dan dikirimkan ke kakak abang guru sekolah minggunya. Karena kalau kita mau melakukan tugas yang sudah diberikan oleh kakak guru sekolah minggu, tandanya kita juga sudah mulai mengamalkan poin yang kedua ini. Adik-adik, kakak tahu mungkin kita sedikit merasa aneh atau merasa kecewa karena Natal kita tahun ini tidak bisa dilakukan secara offline atau secara langsung di gereja seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang kakak harapkan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tetap bersemangat menyiapkan Natal, tetap bersemangat untuk melakukan setiap bagian atau setiap tugas yang sudah kakak guru sekolah minggu kita berikan kepada adik-adik semua untuk persiapan Natal ini. Walaupun online, semangatnya tidak boleh padam. Walaupun online, keceriaannya tidak boleh hilang. Karena adik-adik harus yakin dan percaya cepat atau lambat kita akan sama-sama berkumpul kembali di gereja KBP Solo secara langsung melaksanakan sekolah minggu dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang lebih lagi setelah pandemi ini berakhir. Karena kita sudah belajar untuk menerapkan firman Tuhan hari ini, yang pertama yaitu
memperbaharui harapan kita, memperkuat harapan kita, dan juga untuk mempersiapkan diri kita. Semoga dalam menyambut Natal, dalam juga mempersiapkan Natal ini, adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita walaupun dalam keadaan penantian pandemi yang tidak pasti ini. Adik-adik, satu hal yang pasti yaitu kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Harusnya hal ini bisa membuat kita sama-sama berharap dengan yakin dengan janji Tuhan tersebut. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup ibadah hari ini, mari Kak Abel undang kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami anak-anak-Mu, kelas besar dan remaja boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah sama-sama kami dapat merenungkannya Tuhan, menaruhnya dalam hati dan pikiran kami, dan melakukannya dalam keseharian kami setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati hari ini, dan biarlah semuanya Tuhan yang tutup bungkus dalam tangan-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku